Keyboard baru dari Corsair, Corsair K70 Pro. Apa yang baru? Halo semua, Jun di mana? Udah lama banget saya nggak pakai Corsair ya. Dulu terakhir tuh pakai K95 dan waktu itu setelah saya beralih dari lama pakai Blue Switch dan masuk ke K95 pakai Silver Switch punyanya Cherry MX, langsung takjub bahwa ternyata saya bisa ngetik dengan lebih cepat. Jadi seriusan nih, kalau kamu dari membran terus kamu pindah ke Mecha gitu ya, itu ternyata bisa meningkatkan skill ngetik kamu. Dari yang nggak lancar jadi lancar, dari yang lancar jadi lebih cepat lagi lancarnya. Nah, di atas meja ini adalah Corsair K70 Pro. Sebelumnya udah ada beberapa varian K70 lainnya, dan ini adalah versi terbarunya. Dan dia pakai Silver Switch, karena saya emang udah terlanjur doyan ngetik cepat pakai switch yang ringan gitu ya. Nah, dia ini adalah full size keyboard, tapi dia punya fitur turnamen. Biasanya tuh kalau yang ada embel-embel turnamennya itu bentuknya biasanya TKL gitu ya, biar bisa enak dibawa kemana-mana. Tapi ternyata yang ini full size dengan fitur turnamen. Fitur apanya yang turnamen? Kita lihat dulu paket penjualannya. Cukup simpel, kardusnya nggak terlalu mewah untuk ukuran keyboard yang berharga lumayan mahal. Terus di dalamnya juga simpel. Selain unit keyboardnya, kita dapat safety information card, kemudian kabel braided USB-C itu USB-A, dan palm rest. Kabelnya kaku banget dan karena dia digulung dengan model kayak gini nih, akhirnya bentuk kabelnya jadi nekuk deh. Ini istilahnya king, bengkok gitu ya. Jadi kalau kamu pakai kabel ini bakal kelihatan kurang rapi di meja. Untungnya hal kayak gini udah saya antisipasi karena nggak sedikit pabrikan keyboard yang ngasih kabel yang model begini. Jadi akhirnya saya beli kabel sendiri USB-C yang nggak bengkok-bengkok dan udah nyolok permanen di PC. Begitu ganti keyboard tinggal cabut colok lagi ke keyboard yang baru. Palm rest-nya sendiri dia ternyata bagian atasnya bukan karet, jadi ini full plastik gitu ya. Jadi waktu dipakai ya masih agak-agak licin gitulah. Cuma nggak masalah, masih tetap nyaman karena dia permukaannya kasar gitu ya. Jadi nggak slip gitu di tangan. Dan untuk masangnya juga enak banget karena dia pakai sistem magnetik. Secara fisik, Corsair K70 Pro ini terasa kokoh banget karena dia udah menggunakan aluminium frame. Ditambah dengan keycap PBT double shot membuat K70 Pro ini bukan cuma terlihat mewah tapi sangat nyaman dan pastinya lebih durable. Di bagian atas kita dikasih dedicated media button yang dipencetnya enak banget. Udah gitu di dekat media button ini ada roller wheel yang berguna sebagai pengatur volume dan di sini ada tombol untuk mute-nya. Dan kalau dipencet suaranya renyah banget, bre. Kemudian di ujung seberangnya kita dikasih 3 tombol ekstra. Ada untuk Windows Lock, kemudian ada untuk pengaturan brightness, dan ada satu tombol lagi untuk ganti profile. Dan ini kliknya juga enak banget, bre. Kemudian di bagian tengahnya ini ada LED. Ini ada beberapa indikator, jadi bukan LED yang menampilkan tulisan gitu ya. Jadi ini hanya indikator caps lock, numpad, dan lain-lain. Dan semua tadi pastinya udah RGB. Cuma di sini saya nemu satu glitch nih untuk mute buttonnya. Jadi kalau kamu nggak nginstal iQ software di PC kamu, terus kamu mencet mute button ini, maka indikator mute yang ada di bagian tengah LED ini nggak nyala, bre. Tapi kalau kamu install softwarenya, begitu kamu pencet mute, indikatornya nyala. Tapi kalau di unmute, indikatornya malah nggak mau mati. Jadi agak bingung nih ya. Begitu softwarenya kamu tutup, indikatornya mati. Tapi habis itu ya udah nggak mau nyala lagi sebelum kamu nyalain softwarenya. Tapi untuk fungsi mute-nya tetap berfungsi. Jadi di sini yang bermasalah hanya untuk indikatornya doang. Bukan masalah besar, siapa tahu mungkin nanti bakal di-patch sama Corsair pastinya ya. Di bagian bawah juga terlihat mewah. Desainnya dibagi menjadi 6 segmen dengan logo K70 yang dicetak dengan cakep banget di sini. Rubber feet-nya juga gede banget dan mekanisme pengaturan sudutnya ada di dalam rubber feet, bre. Dan ini ada 2 sudut yang bisa kamu rubah. Kemudian di bagian belakangnya selain port USB-C, di sebelahnya ini ada namanya turnamen switch. Jadi kalau switch ini diaktifin, maka dia akan mematikan semua lampu RGB dan menggantinya dengan satu lampu merah statis. Termasuk juga menonaktifkan semua makro yang kita setting di software. Dan dia akan di-lock, nggak bisa diedit lewat software. Hal ini untuk memastikan bahwa Corsair K70 Pro ini akan selalu comply dengan aturan turnamen yang mungkin ada. Dan untuk menghindari cheater karena semuanya langsung ada di fungsi default tanpa bisa dirubah. Dan kalau diaktifin kayak gini nih tampilannya.
Sekarang soal performance. Corsair K70 Pro ini punya 5 pilihan switch. Kamu bisa pilih sendiri mana yang kamu suka. Dan yang ada di atas meja ini adalah silver switch, yang mana Corsair nyebutnya sebagai Cherry MX Speed. Actuation distance-nya cuma 1,2 mili dibandingkan switch lainnya yang bisa sampai 2 mili. Jadi kalau dipakai ngetik memang terasa lebih cepat. Dan sensasi ngetiknya kayak gini deh. Suara yang dihasilkan enak dan key-nya juga terasa cukup stabil. Tendangan baliknya juga cukup empuk dan secara overall saya nggak ada komplain tentang typing experience-nya. Cuma ada satu masalah yang buat beberapa orang ternyata cukup mengganggu. Tapi kok di kasus saya ini saya nggak terlalu sadar gitu ya. Jadi ada suara ping kalau kamu ngeklik key-nya terlalu kenceng, itu nanti akan ada suara ping yang terasa ya, karena memang kita akan berbenturan dengan plat metal gitu ya. Dan karena bodinya ini adalah aluminium, jadi akhirnya suara pingnya itu akan nyebar di seluruh body keyboardnya, dan akan terdengar kayak gini nih. Gimana menurut kamu? Kedengeran nggak? Buat yang udah sering pakai K70, katanya ini adalah penyakit dari K70 yang sebelum-sebelumnya. Cuma tidak semua keyboard punya penyakit dengan derajat yang sama. Ada yang suara pingnya kenceng banget, ada juga yang suara pingnya hampir nggak kedengeran. Dan mungkin ini salah satu yang hampir nggak kedengeran buat saya. Atau bisa juga tergantung bagaimana kebiasaan ngetik kamu. Karena dulu waktu saya masih kebiasa pakai blue switch, itu emang karena switchnya lebih berat, jadi jari saya ini udah terbiasa mencetnya agak kenceng. Dan begitu beralih ke switch yang ringan kayak gini, akhirnya ke bawah. Harusnya mencetnya nggak usah terlalu kencang, tapi masih kekencengan. Cuma begitu saya udah terbiasa pakai switch yang ringan, ya udah begitu dapat kayak gini, saya memang nggak akan mencet terlalu kencang karena memang udah tahu harus seperti itu. Nah, apakah itu termasuk salah satu masalah yang dihadapi sama orang yang belum terbiasa mencet pelan-pelan? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti memang suara ping tadi adalah penyakit yang memang ada hampir di banyak keyboard yang pakai plat metal. Cuma nggak semuanya akan terdengar jelas suara pingnya. Dan masih soal performance. Corsair K70 Pro ini menggunakan Exon Hyper Processing Technology yang memberikan input hingga 8 kali lebih kencang dibandingin keyboard gaming lain. Dia udah punya polling rate 8000 Hz dan 4000 Hz key scanning. Kemudian dia juga punya internal memori 8 MB yang cukup untuk membuat custom lighting effect hingga 20 layer dan bisa menyimpan 50 custom profile. Fiturnya sih boleh dibilang terlalu overkill gitu ya. Secara 8000 Hz polling rate untuk sebuah keyboard itu ya agak sulit bedainnya dengan yang 1000 Hz. Kemudian 50 custom profile juga mungkin nggak terlalu banyak orang akan menggunakan. Siapa sih yang bikin custom profile makro dan lampu sampai 50 biji gitu kan? Tapi nggak masalah, lebih bagus ada. Jadi kalau kamu butuh emang udah ada fiturnya dibandingin nggak ada sama sekali. Tapi tenang aja buat kamu yang males untuk ganti-ganti RGB profile lewat softwarenya, kamu juga bisa langsung lakukan lewat keyboardnya langsung dengan menggunakan kombinasi FN key dan angka 1, 2, 3 sampai 0. Itu untuk mengganti-ganti pakai template RGB profile yang udah ada di sini. Soal IQ softwarenya juga nggak usah diragukan lagi. Dia adalah salah satu software yang paling komplit dan paling bagus yang pernah ada gitu ya. Secara Corsair emang punya banyak banget produk. Jadi kalau kamu beli keyboard ini dan merasa harganya mahal, ya nggak juga. Karena kalau kamu nyemplung ke ekosistemnya Corsair, komplit semua bre. Kamu nggak cuma bisa beli keyboard, mouse, atau headset. Mereka juga punya RAM, punya casing, punya monitor, punya power supply. Banyak. Dan kalau kamu mau, semuanya bisa disinkronisasi lewat satu IQ software doang. Cuma untuk saat ini, harga resmi Corsair K70 ini belum ada untuk di Indonesia. Kalau di luar mungkin kamu bisa lihat dan mungkin bisa kamu perkirakan, oh ntar kalau masuk ke Indonesia harganya berapa gitu ya. Jadi buat yang pengen upgrade keyboard, siapin dulu aja budgetnya. Begitu rilis, langsung hajar.